Halo YouTube, balik lagi di FD Channel bersama gue Farhan di sini, dan kali ini seperti biasa gue akan kembali merakit PC pesanan dari salah satu subscriber di FD Channel. Nah, sebenarnya owner dari PC ini tuh memiliki budget yang terbilang cukup fleksibel ya cuy, tapi dia sendiri sudah memiliki list komponen yang ingin dia gunakan pada rakitan kali ini. Jadi kira-kira spesifikasi dari PC ini tuh seperti apa ya? Pastikan aja kalian nonton video ini sampai habis biar nggak ketinggalan semua informasinya cuy. Dan sambil nonton juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, karena dengan begitu kalian sudah sangat mensupport channel ini untuk bisa lebih berkembang dan berkembang lagi. Dan pencet juga lonceng notifikasinya kalau kalian nggak mau ketinggalan ketika gua upload video terbaru di channel ini. Oke, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya coy. Jadi Bro Rudy selaku owner di rakitan PC kali ini meminta FD Channel untuk merakitkan PC dengan budget sekitar 17 juta. Tapi di sini Bro Rudy sudah memiliki list komponen yang ingin dia gunakan, bahkan dia sudah memiliki detail komponen-komponennya coy. Jadi di sini gue tinggal ngikutin aja apa kemauan dari ownernya. Dan setelah gue cek list komponen yang sudah dia buat, memang menurut gue cukup beralasan dan sesuai dengan apa yang ingin dia lakukan bersama PC-nya nanti. So, kayaknya langsung aja tanpa basa-basi lagi gue jabarkan list komponen-komponen yang digunakan di rakitan PC kali ini coy. Yang pertama seperti biasa untuk prosesornya, di sini kita menggunakan kembali dari kubu Intel generasi ke-12 yaitu i5 12400F. Di tahun 2022, prosesor yang satu ini memang menjadi salah satu CPU terlaris karena memang performance-nya sangat baik untuk prosesor di harga 2 jutaan coy. Dan untuk mendinginkan CPU ini, Bro Rudy kepengen menggunakan IO water cooling dari brand Cooler Master, yaitu Cooler Master Master Liquid ML240 Illusion. Lalu untuk motherboardnya, di sini kita sebenarnya sering menggunakan motherboard yang satu ini cuy. Motherboardnya ini dari brand ASRock, yaitu ASRock B660M Pro RS per AX. Nah, perbedaannya sendiri dari seri Pro RS ini cuman di bagian konektivitasnya. Seri Pro RS AX ini sudah memiliki Wi-Fi dan Bluetooth built-in di dalam motherboardnya cuy, jadi nggak perlu nambahin dongle-dongle lagi. Berikutnya untuk RAM, di sini ownernya memilih untuk menggunakan RAM dari brand Team Group, yaitu T-Force Delta RGB 2x8GB 3600 MHz. Lalu selain RAM, Bro Rudy juga menginginkan SSD NVMe dari brand Team Group juga. Dan ini adalah Team MP33 berkapasitas 512GB. Lalu untuk storage tambahannya, di sini kita menambahkan satu buah hard disk berkapasitas 2TB dari brand Seagate. Lalu untuk urusan suplai daya, di sini ownernya kepingin menggunakan power supply yang cukup bagus. Dan pilihannya itu jatuh kepada Cooler Master, yaitu Cooler Master V650 Gold V2. Walaupun memang cukup menguras budget untuk racikan kali ini, tapi PSU ini sudah memiliki proteksi yang sangat lengkap. Power supply ini juga sudah fully modular dengan sertifikasi 80+ Gold. Lalu untuk rumah dari PC-nya sendiri, Bro Rudy menginginkan casing dengan tampilan yang simple berwarna hitam. Dan pilihannya jatuh kepada brand Dark Flash. Ini adalah casing Dark Flash DLM22. Casing ini berukuran MATX dengan desain yang simple. Memang untuk urusan airflow masih belum sebagus yang versi mesh. Tapi dengan desain seperti ini, selain tampil lebih simple dan minimalis, dia akan sedikit lebih menahan debu dibandingkan yang versi mesh. Dan untuk membantu sirkulasi pada casing ini, kita menggunakan fan tambahan dari brand Cooler Master. Dan ini adalah Cooler Master Master Fan MF120 Halo 3-in-1. Nah, untuk GPU, kali ini ownernya memilih untuk menggunakan GPU yang beberapa bulan lalu ramai banget dibicarakan cuy, karena perubahan harga yang sangat signifikan turunnya. Dan ini adalah GPU dari brand MSI, yaitu MSI GeForce RTX 2060 Ventus GPOC 6GB GDDR6. Kalau kata ownernya sih, spesifikasi seperti ini udah sangat lebih dari cukup untuk menemani kegiatan dia, yang sehari-hari tuh biasanya ngedit foto, ngedit video, dan main game RPG. Oke, itu aja sih komponen yang gue gunakan di rakitan PC kali ini, dan seperti biasa sebelum kita tes performance dari PC-nya, kita intip dulu proses perakitannya cuy. Let's go!
Nah, itu dia tadi proses perakitan dari PC ini, dan sekarang kita langsung aja tes performance dari PC-nya. Seperti biasa, pengujian ini kita lakukan di ruangan ber-AC dengan suhu 25 derajat Celcius dan tempered glass terbuka, coy. Pertama-tama, seperti biasa, kita mulai dengan pengetesan benchmark menggunakan 3D Mark TimeSpy, dan hasilnya PC ini mendapatkan CPU score sebesar 9453 poin, dengan suhu maksimal di angka 54 derajat Celcius. Lalu untuk GPU-nya mendapatkan skor sebesar 7461 poin dengan suhu maksimal di angka 71 derajat Celcius. Untuk overall skor dari PC ini adalah 7704 poin. Berikutnya untuk Firestrike, PC ini mendapatkan grafik skor sebesar 19469 poin dan fisik skor sebesar 23937 poin. Lalu untuk Cinebench R20 hasilnya untuk multicore mendapatkan poin sebesar 4716 poin dengan single core di 643 poin. Dan suhu maksimal saat pengujian ini berada di 58 derajat Celcius aja, coy. Cukup dengan pengujian sintetisnya, sekarang kita langsung aja tes performance gamingnya. Game pertama seperti biasa kita coba pada Valorant. Dengan settingan tertinggi di resolusi 1080p, rata-rata FPS-nya berada di 250 sampai dengan 300 FPS. Kita lanjut ke game berikutnya. Untuk PES 2021 menggunakan preset high di resolusi 1080p, rata-rata FPS yang dihasilkan mencapai 240 FPS. Lalu untuk game GTA 5, kita tes di resolusi 1080p pada preset tertinggi dengan MSA x8, rata-rata FPS-nya berada di 78 FPS. Next untuk Horizon Zero Dawn, seperti biasa kita jalankan benchmarknya dengan preset Ultra di resolusi 1080p. Average FPS yang dihasilkan PC ini berada di 81 FPS dengan skor benchmark di angka 14.485 poin. Berikutnya untuk Far Cry 6, di sini kita juga jalankan benchmarknya di resolusi 1080p pada preset Ultra dengan direct shadow dan reflection menyala. PC ini menghasilkan rata-rata FPS di angka 68 dengan maksimum FPS di 80 dan minimum FPS di 61 FPS. Berikutnya kita coba dengan game Cyberpunk 2077 di resolusi 1080p, preset Ultra, Ray Tracing Ultra tanpa DLSS. PC ini mampu menghasilkan rata-rata FPS di angka 38 FPS. Dan jika kita coba nyalakan DLSS-nya pada preset quality, average FPS-nya naik ke angka 54 FPS. Dan berikut adalah daya listrik yang dikonsumsi PC ini ketika menjalankan game Cyberpunk 2077. Daya ini pure PC only tanpa menginkludkan daya dari monitor. Oke cuy, kalian sudah lihat semua proses perakitan dan pengujian performance dari PC ini. Gua harap sih ownernya puas dengan hasil rakitan dan performance yang diberikan. Kalau menurut kalian sendiri gimana nih cuy racikan PC dengan spesifikasi seperti ini di budget 17 juta? Mungkin sebagian dari kalian ada yang beranggapan bahwa PC ini sedikit over budget. Tapi menurut gua untuk power supply yang dia pilih dan tampilan yang secakep ini ya masih lumayan oke lah coy. Karena memang untuk membeli kualitas dan estetika itu pasti akan ada harga yang harus kita bayarkan coy. Menurut gue sih itu balik lagi ke preferensi masing-masing. Ya sesuaikan aja lah dengan budget dan kebutuhan kalian coy. Oke, kayaknya segitu aja sih video gue kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa jadi referensi buat kalian yang mungkin mau ngerakit PC. Akhir kata gue Farhan pamit undur diri. Don't forget to like and subscribe, and as always, see you on the next video. Bye-bye.